Bilang orang aja. Halo para Toxikers dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Saya harap stok garam, micin, dan terasi Anda masih aman. Cabai adalah pelengkap bumbu dapur Anda. Jika tanpa cabai, saya yakin Anda tidak akan membuat sambal. Cabai, garam, micin, dan terasi adalah satu kesatuan yang kompleks sehingga bisa menciptakan satu rasa yang nikmat. Apalagi dipadukan dengan timun, nanas, bengkoang, dan perasan jeruk nipis. Dan lebih nikmat lagi jika makannya bersama mama muda. Pernahkah Anda berpikir mengapa garam itu asin dan cabai itu pedas? Saya akan memberitahukan jawabannya dan semoga bermanfaat bagi Anda. Intro dulu. Setiap rumah pasti ada tangga, meskipun cuma tangga bambu. Setiap rumah tangga pasti ada dapur. Dan setiap dapur pasti ada perlengkapan masak. Seperti garam, micin, ya bumbu-bumbu dapur. Nah, kali ini kita akan membahas soal garam. Mengapa garam itu asin? Semua orang, terutama ibu-ibu, pasti tahu garam. Garam rasanya asin. Timbullah satu pertanyaan itu tadi. Mengapa garam asin? Menurut salah satu tim saya yang pernah masak air dengan minyak goreng, mengatakan bahwa garam diambil dari laut yang dibekukan, yang tercipta dari keringat-keringat ikan yang lari-lari dikejar-kejar nelayan. Cara logika dan paling menganjingkan, jawaban mereka benar. Tapi menurut ilmu pengetahuan, garam adalah senyawa ionik, diri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk satu senyawa netral. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa dan bukan hubungan gelap, sehingga terciptalah garam. Jika Anda ada informasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kurang puas, silakan Anda cari di Google saja. Jika terlalu banyak makan garam juga tidak baik bagi kesehatan. Tetapi jika terlalu sedikit juga tidak baik. Lalu bagaimana supaya baik bagi kesehatan? Silahkan makan yang seimbang. Garam adalah penyedap rasa, di mana garam banyak dicari oleh orang-orang, terutama ibu-ibu yang penikmat masakan padat. Dengan adanya garam, masakan ibu-ibu pun pasti nikmat, sehingga bapak-bapak pun betah di rumah. Yang betahnya di rumah, bapak-bapak tidak bekerja. Jika bapak-bapak tidak bekerja, tidak akan mendapatkan gaji. Lalu bagaimana mereka akan beli garam? Jadi, bapak-bapak wajib bekerja untuk membeli garam supaya menyedap rasa ini dapat dipenuhi. Selain garam, ada lagi salah satu bumbu dapur yang tidak kalah penting selain kompor. Setiap kali Anda mendengar kata cabai, pasti dalam pikiran Anda adalah pedas. Jadi timbullah suatu pertanyaan, mengapa cabai itu pedas? Indonesia memiliki cabai terpedas nomor 2 di dunia, yaitu cabai rawit. Dan selain itu Indonesia juga memiliki cabai termahal di dunia, yaitu cabai-cabean. Jadi mengapa cabai itu pedas? Selain gosip ibu-ibu dan tetangga, cabai adalah pesaing ocehan ibu-ibu tetangga. Rasa pedas pada cabai berasal dari suatu unsur kimia, di mana unsur kimia ini tidak berbau, tidak nampak, dan tidak bisa dilihat, yang bernama capsaicin. Tingkat kepedasan cabai dapat diukur dengan skala Scoville dengan Scoville Head Unit atau SHU. Jadi setiap cabai mempunyai skala masing-masing. Bahkan cabai dijual bebas di pasar gelap maupun pasar terang. Yang gelap jadi terang, yang terang maupun jadi gelap. Habis gelap terbitlah terang. Pedas pada cabai akan membuat rasa masakan menjadi nikmat, sehingga apapun yang Anda masak, jika dengan cabai pasti nikmat kecuali kompor. Apakah ibu-ibu tetangga yang ocehannya pedas itu mengandung unsur kimia capsaicinoid? Saya telah melakukan riset dan penelitian dari 100 ibu-ibu, 99,9% mengatakan cabai pedas. Sedangkan 0,1% ibu-ibu mengatakan cabai tidak pedas. Lalu saya bertanya kepada ibu-ibu, mengapa ocehan mereka selalu pedas? Dengan jawaban yang memprihatinkan. Dari 100 ibu-ibu, 99% mengatakan mereka baik-baik saja. 0,01% mereka begitu karena kesal. Jadi Anda dapat menyimpulkan sendiri mana yang lebih pedas. Ceritanya di sini saya juga budidaya cabai di tengah pandemi saat ini. Harga juga tidak stabil. Meskipun begitu harus tetap disyukuri, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita harus perang melawan pandemi ini. Sekian ilmu yang dapat saya share ke kalian, semoga bermanfaat, dan yang pasti cabai selalu enak. Oke Kimochi, saya pamit undur diri di hadapan Anda. Belum mandi juga soalnya bau nih anjir. Pesan dari saya, jika Anda ingin sukses menggapai cita-cita dan masuk salah satu instansi yang Anda inginkan, ingat 4 hal: lakukan, berusaha, berdoa, dan yang penting semangat. Dan jangan lupa kekuatan orang dari dalam. Salam kekuatan orang dalam. I don't know if that'll work. What do you mean? Wait, let me see those dudes. I'll show you. It'll definitely work. Yes, we are about to go on. Army life.